Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Pembelajar. Nah, pada kali ini kita kembali akan membahas mata pelajaran las listrik atau las SMAW. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas komponen-komponen dari las SMAW ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang K3 pengelasan las SMAW. Adapun yang pertama adalah risiko kecelakaan kerja dan upaya pencegahan pada pengelasan SMAW, dan yang kedua alat pelindung diri atau APD las SMAW. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, risiko kecelakaan kerja dan upaya pencegahan pada pengelasan SMAW. Adapun risiko kecelakaan kerja pada las SMAW ini adalah yang pertama dari kejutan listrik. Nah, kecelakaan kerja akibat kejutan listrik ini dapat terjadi di setiap saat, baik itu saat pemasangan peralatan, penyetelan, ataupun pada saat pengelasan. Nah, risiko yang terjadi pun bermacam-macam, bisa berupa luka bakar, terjatuh, pingsan, serta yang paling fatal adalah meninggal dunia. Untuk itu, cara-cara yang dapat kita gunakan untuk menolong bahaya akibat dari kecelakaan listrik ini, yang pertama adalah mematikan stop kontak. Ketika ada seseorang yang terkena serangan listrik ya, atau tersengat listrik, maka langkah yang pertama yaitu mematikan stop kontak sehingga aliran listriknya terputus. Yang kedua, memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kecelakaan kerja yang dialami. Nah, selanjutnya adapun upaya untuk mencegah kecelakaan kerja akibat kejutan listrik ini, yang pertama adalah kabel primer harus terjamin dengan baik, mempunyai isolasi yang baik, tidak ada kabel yang tergores serta terkelupas maupun sebagainya. Yang kedua, kabel primer diusahakan sependek mungkin. Kabel primer ini seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kabel penghubung antara mesin las ke stop kontak. Paham semua ya siswa sekalian? Selanjutnya, hindarkan kabel elektroda dan kabel massa dari goresan, loncatan bunga api, dan kejatuhan benda panas. Jangan meletakkan tang elektroda pada meja las atau pada benda kerja. Perbaikilah segera kalau seandainya ada kabel-kabel las yang rusak. Pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang yang telah ahli dalam teknik listrik. Serta yang terakhir adalah jangan mengganggu komponen-komponen dari mesin las. Itulah tadi upaya-upaya yang dapat kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja akibat kejutan listrik pada las SMAW. Selanjutnya, risiko yang kedua berasal dari sinar las. Jadi, sinar las ini terdiri dari tiga. Yang pertama, cahaya tampak. Ini tidak begitu berisiko terhadap tubuh. Dan yang kedua adalah sinar inframerah. Kalau seandainya kita melihat secara langsung tanpa menggunakan kacamata, sinar inframerah ini akan menyebabkan pembekakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea dan kerabunan. Sinar yang berbahaya selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Nah, kalau seandainya kita melihat secara langsung sinar ini, maka pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya dalam waktu antara 6 sampai 12 jam. Kemudian mata akan menjadi sakit selama 6 sampai 24 jam. Nah, pada umumnya rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam. Untuk itu, untuk menghindari bahaya sinar las ini, kita harus menggunakan kap las atau topeng las ketika melaksanakan pengelasan las SMAW, sehingga kita tidak melihat secara langsung sinar-sinar dari pengelasan SMAW ini seperti itu. Nah, adapun bahaya yang ketiga adalah debu dan asap las. Debu atau asap las yang tertinggal dan melekat pada kantong udara di paru-paru akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas dan lain sebagainya. Karena itu, debu dan asap las perlu dapat perhatian khusus. Nah, adapun upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, tempat las haruslah ada ventilasi udara. Nah, maksudnya sirkulasi udara di tempat kita melaksanakan pengelasan
haruslah berjalan sehingga udara tidak berputar-putar di area tersebut saja, seperti itu. Yang kedua, tentunya kita harus menggunakan APD las atau alat pelindung diri las dengan benar. Itulah tadi risiko kecelakaan kerja dari debu dan asap las. Nah, yang terakhir adalah luka bakar. Nah, biasanya luka bakar ini diakibatkan, yang pertama adalah karena logam panas. Logam panas ini adalah logam yang telah kita las, seperti itu. Yang kedua, akibat busur api. Dan yang ketiga adalah akibat loncatan bunga api. Nah, untuk itu, ketika kita melakukan pengelasan agar terhindar dari luka bakar, kita harus menggunakan sarung tangan, menggunakan apron, serta baju praktek tentunya, seperti itu. Itulah tadi 4 resiko kecelakaan kerja pada pengelasan SMAW. Selanjutnya kita akan masuk pada alat pelindung diri atau APD pada saat melaksanakan las SMAW. Nah, bisa siswa lihat sekalian, ini merupakan kacamata ya, welding goggles dan helm las. Nah, yang kedua ini, kacamata dan helm las ini berfungsi untuk melindungi mata kita, serta kalau mata kita melindungi dari bahaya sinar las, serta juga melindungi wajah kita dari percikan api las, seperti itu. Yang kedua adalah apron. Nah, apron ini berfungsi untuk melindungi badan kita dari bunga api maupun percikan-percikan dari api las, seperti itu. Begitu juga dengan sarung tangan. Ini untuk melindungi tangan kita dari luka bakar akibat panasnya logam hasil las yang telah kita kerjakan. Dan masker las ini berfungsi untuk melindungi kita dari debu serta asap pengelasan, sehingga tidak langsung debu tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, safety ini merupakan berfungsi untuk melindungi kaki kita dari kejatuhan benda-benda yang berat serta dari percikan-percikan bunga api maupun terkena benda panas, seperti itu. Nah, jadi siswa sekalian, ketika melaksanakan pengelasan las SMAW, kita harus menggunakan alat pelindung diri yang ada di layar ini, seperti itu. Karena ini merupakan hal wajib sehingga kita terhindar dari risiko kecelakaan kerja, seperti itu. Siswa sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang K3 dalam pengelasan las SMAW. Semoga siswa sekalian paham serta bisa menerapkannya nanti ketika melaksanakan praktikum. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.